sama Kak Nono. Saya akan memperkenalkan pembicara sebelum nanti saya. Jadi Kak Teddy ini adalah dibilang tim juga, tim kami. Beliau adalah seorang cyber army spesialis, lalu Zoom juga khusus untuk memang bagian persoalan Zoom lah. Jadi saya kenal dari akhir Maret, lalu kemudian kami awalnya saya sewa room kepada beliau, lalu lama-lama kenapa kerja sama begitu, karena saya suka sekali berkolaborasi. So tanpa memperpanjang waktu, inilah dia Kak Edward Teddy, sambut dengan tepuk tangan. Asik, tepuk tangan Kak efek Teddy. Kak. Nanti diajarin deh sama-sama. Silakan Kak Ted, ajar. Ya, udah keluar ya. Oke, saya share screen dulu ya, bentar ya. Ini saya pakai 2 komputer karena kebetulan komputer saya ini nggak tahu kenapa tiba-tiba sebelum acara mulai tiba-tiba restart dan nggak bisa buka lagi. Dan komputer ini nggak ada PowerPoint-nya, jadi makanya saya harus pakai 2 komputer lain gitu ya. Jadi mohon maaf kalau umpama jadi ada 2 akun ini. Gitu. Oke, saya cari yang ini dulu. Oke, ya hari ini seminar Cipta Smart ya. Sebelum mulai saya minta tolong Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak bisa buka menti.com dari handphonenya atau dari laptopnya gitu. Lalu boleh pakai handphone atau kalau ada gadget yang lain coba pakai itu juga, pakai handphone juga boleh. Lalu masukkan angka 87 09 607 ya, 87 09 607 menti.com ya. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Kira-kira apa yang terlintas di benak kakak-kakak sekalian ketika mendengar kata Zoom? Saya pengen tahu nih. Semoga pada bisa ya. Saya matikan share screen-nya. Share screen-nya saya matikan. Saya pindahkan ke sini. Start. Open. Oke. Silakan diisi. Apa yang ada terlintas di benak kakak-kakak sekalian ketika mendengar kata Zoom meeting? Ya. Oke. Ada yang kesulitan? Mungkin boleh di-unmute. Oke. Online learning, belajar online, conference. Oke, berarti semua positif nih kalau saya lihat nih ya. Kata-katanya kata-kata yang positif, nggak ada yang gangguan internet ini ada nih. Ya memang kayaknya oke, belajar online yang paling mendominasi, tukar pikiran, jumpa online. Ya, oke. Masih didominasi dengan belajar online ya, berarti kita belajar sama-sama di sini secara online ya. Oke. Yang kedua deh, kita mulai pertanyaan yang kedua deh. Pernah nggak kakak menjadi host di acara Zoom? Pernah nggak kakak menjadi host? Nah, ini udah banyak berarti yang udah pernah ya. Oke, kalau udah pernah berarti rasanya udah pada jago-jago kayaknya nih. Nggak perlu diajarin, nggak perlu dikasih tahu lagi nih kayaknya nih. Oke, saya rasa sebagian besar udah jawab ya. Oke. Kan saya share screen pindah ke Oke. Tadi udah langsung ya. Nah, di sini saya pengen menjelaskan 3 hal yang perlu dilakukan ketika kita menjadi host. Ya. Apa itu? Ada 3, yaitu ketika kita harus melakukan Zoom setting-nya. Jadi dari akun kita itu harus di setting dulu. Yang kedua, ketika kita membuat scheduling acaranya. Dan yang ketiga adalah ketika kita membuka
room-nya, di setting di room-nya. Ya, apa perbedaannya nanti kita akan bahas ya satu persatu. Nah, kita bahas dari Zoom setting-nya. Pertama, join di Zoom US, buka di website-nya Zoom US, lalu pasti sudah pernah buka ini ya. Sign in, masukkan nama, alamat, email, CAPTCHA kemarin sempat ada, sekarang dihilangkan CAPTCHA-nya. Setelah masuk, buka menu setting ini. Saya akan cepat saja di sini ya, karena rasanya sudah pada tahu. Cuma dari setting ini itu ada banyak sekali menu yang bisa disetting. Nah, di sini saya akan memberi tips cepat saja, apa saja sih yang perlu disetting dinyalakan supaya nanti ketika mengadakan acara, event, Zoom, acara room-nya udah siap. Ya. Yang pertama adalah waiting room. Ini rasanya default-nya memang sudah on. Ya. Nyalakan ini tujuannya supaya ketika masuk ke waiting room. Yang kedua adalah mute participant upon entry. Ini rasanya perlu supaya ketika pembicara sedang bicara, sedang mengadakan event, ada yang masuk, itu nggak langsung unmute, sehingga tidak mengganggu. Kadang-kala kita nggak sadar masuk ke ruangan, terus kita sambil masih ngobrol. Nah, itu bisa mengganggu acara. Nah, pastikan di settingnya itu mute participant upon entry-nya dinyalakan. Ya. Dan yang ketiga adalah co-host. Di sini Kak Nono udah nyalain nih co-hostnya, karena default-nya kayaknya dulu tidak di-on-kan default-nya. Lalu share screen. Nah, di sini share screen itu oleh siapa? Semua bisa. Nah, diubah menjadi yang ini ya. Yang ini itu dipindahkan ke all participant supaya all participant bisa melakukan share screen. Nah, meskipun ini bisa dimatikan. Oke. Saya minta waktu sebentar saja, Kak Medi boleh bantu saya karena ini tiba-tiba ada yang ketek-ketek manggil saya harus keluar sebentar, boleh bentar? Ya. Sorry bentar. Kakak sambil tunggu Kak Teddy, saya pengen tahu yang sudah download Snap Camera bolehkah raise hand begitu biar saya bisa lihat kakak. Kak Nono boleh bantu? Oke, satu. Wah, lumayan banyak ya. Maaf sekali ada Gojek tiba-tiba datang. Wah, itu bagi GoFood tuh Kak. Oke, thank you Kakak. Lanjut ya Kak Teddy ya. Nanti kita lanjut dengan makan-makan bersama berarti ya. Kak Nono GoFood masing-masing ya. Oke. Oke, ya itu. Lalu di bagian bawahnya ini yang bisa host only. Kenapa? Maksudnya gini, ketika partisipan sedang melakukan share screen, host bisa take over. Ini gunanya yang kedua. Yang pertama ini gunanya untuk supaya semua bisa share screen seperti itu ya. Lalu lanjut annotation ya. Nah, ini di annotation ini bisa sangat berguna, bisa sangat mengganggu. Ya, kadangkala ketika kita nggak tahu, Bapak Ibu bisa melakukan share screen lalu mencoret-coret seperti ini. Ya, dan di sini yang Bapak Ibu juga bisa tuh. Kalau mau di atas ada warna hijau-hijau, terus di sebelah kanan ada view option, nah ada annotate. Silahkan dicoret-coret coba. Nah, seperti itu. Ya. Bisa dicoret-coret. Nah, itu gunanya annotate. Annotate ini ada di situ, ya. Nah, ini sangat berguna kalau umpama memang kita kayak komedi ini pasti perlu nih. Karena kreasi-kreasinya, gimmick-gimmicknya dari Zoom ini bisa digunakan untuk apapun, buat anak-anak, buat bisa coret-coret, interaksi dengan peserta, itu bisa. Nah, yang paling penting adalah ini ketika memang diperlukan, kita nyalakan. Ketika tidak diperlukan, kita bisa matikan dan tahu di mana tempat matikannya. Karena kalau umpama semua orang coret-coret dan akhirnya mengganggu, maka harus clear, lalu dimatikan. Sekarang kakak-kakak udah nggak bisa ganti-ganti itu. Ya.
Oke, lalu yang berikutnya whiteboard. Nah, di whiteboard ini mirip dengan annotation, namun itu ada di share screen. Ketika di share screen kita bisa memilih whiteboard. Kita bisa coba seperti papan tulis seperti itu. Ya. Berikutnya non-verbal feedback. Nah, di sini saya tidak bisa memberi contoh di mananya. Nanti saya akan lihat ada share screen, ada screenshotnya, karena di room-nya Kak Nono tidak dinyalakan ini non-verbal feedback-nya. Nanti saya akan kasih lihat ya di mananya ya. Meeting reaction, ini meeting reaction ada di bawah. Kakak-kakak ada di window-nya sebelah record itu ada reaction. Kakak bisa pilih reaction di situ. Lalu breakout room. Nah, breakout room ini juga biasanya tidak dinyalakan. Ya, default-nya tidak menyalakan. Nah, kakak-kakak bisa menyalakan breakout room di sini. Gunanya buat apa? Gunanya untuk membuat kelompok-kelompok kecil dari peserta. Jadi misalnya mau bikin kerja kelompok gitu. Nah, ini perlu menyalakan breakout room. Di sini saya tidak bisa mencontohkan karena Kak Nono tidak menyalakan fitur breakout room di ruangan ini. Seperti itu. Ya. Berikutnya virtual background, ini juga default dan kalian kakak-kakak pasti juga udah tahu ya. Bisa. Nah, video filter ini nanti akan saya demokan di akhir, sama Kak Medi juga pasti akan didemokan ini. Dan berikutnya live streaming. Ya, ini agak cepat ya. Nanti terakhir kakak saya akan kasih daftar apa saja yang harus dinyalakan. Ya. Ini untuk menyalakan live streamingnya. Oke. Dan request permission to unmute. Ini juga dinyalakan. Jadi kalau masuk sebagai host nanti bisa menyalakan meng-unmute secara otomatis apabila sudah sekali saja memberi izin. Seperti itu. Nah, ini daftar yang perlu dinyalakan. Ya. Boleh di share screen, boleh di screenshot, boleh di foto, boleh silahkan. Karena ini semuanya sebaiknya dinyalakan di akun Zoom-nya. Ya. Berikutnya saya masuk ke scheduling. Nah, scheduling ini kalau menurut saya Bapak Ibu pasti sudah biasa menggunakan ini ya. Di meetings, lalu pilih schedule, lalu masukin data-datanya. Nah, yang ini ya. Yang ada topiknya, ada description-nya, kapan waktunya ya. Lalu durasinya berapa lama seperti itu, dan ini bisa membuat beberapa Zoom meeting sekaligus dengan recurring meeting ya, seperti ini, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan itu bisa ya. Registration bisa diatur, bisa untuk pendaftar melakukan registrasi dulu sebelum masuk atau tidak. Terus meeting ID-nya juga bisa pakai personal meeting atau yang automatic di-generate. Passcode-nya bisa diatur. Nah, saya rasa ini semua standar Bapak Ibu pasti sudah bisa. Nah, di poin inilah yang saya perlu perhatikan bahwa yang mute participant upon entry ini dinyalakan supaya bisa tidak masuk dalam kondisi unmute. Ya. Ini acaranya, saya cepat saja. Oke, yang ketiga. Nah, ini yang paling penting, yaitu di dalam room-nya. Di dalam room-nya, yang paling penting adalah sebelah kiri. Kita join audio dulu. Ya. Kalau umpama masih logonya seperti ini, harus diklik. Karena apa? Kalau nggak diklik, nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar. Karena audionya belum join. Ya. Nah, ketika diklik ini, kita join pakai komputer. Ya, join with computer audio, karena Zoom ini punya fitur untuk bisa menggunakan telepon PSTN. Di Amerika bisa, tapi di sini biasa jarang menggunakan itu ya, karena orang udah pakai HP semuanya. Yang berikutnya di sebelah kanannya unmute itu ada panah ke atas, diklik, nah akan muncul menu seperti ini. Ya, ini untuk menentukan mikrofonnya dari device yang mana, speakernya keluar ke speaker yang mana. Ya. Dan kalau umpama dipakai untuk ujian, main musik, seperti itu,
kakak-kakak bisa menyalakan original sound. Apabila sebelah kiri atas kakak tidak ada tulisannya original sound, maka kakak perlu setting dulu, yaitu di yang tepat tadi ya, yang di sini, lalu klik audio setting, klik advance di bawah itu, lalu poin ini dicentang. Kalau belum tercentang, poin ini dicentang. Gunanya buat apa sih original sound ini? Zoom ini punya fitur untuk menghilangkan noise di sekitar. Ya, jadi misalnya ada bunyi-bunyi kecil-kecil seperti itu, oleh Zoom itu dihilangkan. Ya, kalau suara kita ngomong saja itu terlihat bersih, gitu ya, tidak berisik sekitar kita. Nah, tapi ketika main gitar sambil nyanyi misalnya seperti itu, suara gitar itu akan dianggap oleh Zoom sebagai noise dan dihilangkan. Sehingga apabila tidak dinyalakan original sound-nya, maka suara gitarnya itu akan jadi lep-lepan. Kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang. Nah, itu karena original sound-nya belum dinyalakan. Jadi ketika kakak-kakak semuanya mau bernyanyi di Zoom, nyanyi gitu ya, wajib harus nyalakan. Nah, kalau di Windows ya, kalau warnanya hitam seperti ini, itu artinya original sound-nya mati. Kalau ini warna biru, berarti original sound-nya nyala. Ini kebalik tulisannya on, off. On ini berarti mati, off ini malah nyala, gitu. Karena di sini perintah untuk mematikan, turn off, turn on, seperti itu, ya. Jadi kita lihat warnanya aja. Kalau biru berarti on, begitu, ya. Lalu berikutnya, nah di sini, ini sebagai host atau co-host, ada menu security. Saya nggak tahu nih, saya coba lihat ya. Nah, di sini share screen-nya tidak dicentang sekarang. Jadi kakak-kakak yang tidak punya fitur punya hak co-host pasti tidak bisa share screen karena share screen ininya tidak dicentang. Seperti itu. Nah, ini security ini berguna untuk dengan cepat kita mau nyalain. Boleh nggak sih share screen atau tidak boleh? Seperti itu. Jadi kayak tadi Kak Nono memberikan saya sebagai co-host. Bisa jadi Kak Nono mematikan proses allow participant to share screen-nya. Saya bisa, tapi ketika saya share screen, yang lainnya pun juga bisa share screen. Nah, itu dinyalakan atau dimatikannya dari sini. Ya. Terus partisipan. Nah, di sini partisipan ini paling penting. Kebanyakan menu paling pentingnya dari Zoom itu ada di menu partisipan ya. Ketika diklik menu partisipan akan muncul yang kanan ini, window yang kanan ini ya. Nah, di window yang kanan ini ada daftar nama-namanya. Ya, pasti kalau sekarang ada 71 nama nih, pasti akan ada banyak ya. Nah, kalau pilih salah satu, ketika kita menjadi host atau co-host, maka akan muncul seperti itu, unmute dan more. Ya. Ask to unmute, more. Perbedaannya adalah ketika unmute itu ketika dia menyalakan permission di awalnya. Kalau di ruangan ini tidak ada permission-nya. Tapi kalau mau menyalakan permission-nya, jadi ketika mau masuk diizinkan apa tidak unmute. Nah, perbedaannya ada di sini. Sehingga ketika partisipan satu memberi izin host untuk meng-unmute secara otomatis, maka ketika diklik langsung menyala, langsung unmute. Tapi kalau yang partisipan 2 di contoh saya ini, ask to unmute. Jadi host hanya bisa meminta tolong nyalakan dong, tolong nyalakan. Seperti itu kira-kiranya ya. Lalu nah yang tadi yang non-verbal feedback itu muncul yang ini ya. Jadi di bawahnya itu ada icon-icon tambahan gitu. Nggak cuma angkat tangan saja, tapi bisa oke, yes, no, itu bisa dipakai untuk interaksi. Seperti itu. Ya, itu dengan di setting awal itu non-verbal feedback-nya dinyalakan. Nah, lalu ketika kita pencet more, akan muncul seperti ini. Mungkin kalau yang udah pernah jadi host pasti sudah tahu ya. Nah, ini ada make host. Jadi
Kak Nono bisa memberikan hostnya kepada saya, kepada kan siapapun di ruangan ini bisa, yaitu dengan cara klik di sini, pilih namanya dulu, more, terus make host, sehingga hostnya bisa diserahkan. Nah, kayak tadi saya minta sama Kak Nono, minta tolong dijadikan co-host. Nah, itu Kak Nono langsung mengklik more di nama saya, langsung make co-host. Ya. Tapi co-host yang di menu yang tadi itu harus dinyalakan dulu, begitu. Terus, nah, kalau umpama ada, ini cukup penting ya, kalau umpama ada orang-orang yang cukup nakal, misalnya mengganggu dengan niat yang mengganggu, maka bisa dilempar ke waiting room, sehingga tidak bisa mengikuti acara. Gitu. Kalau mau waiting room itu munculnya di atas sini, ya, muncul di atas ini. Dia nggak bisa melihat, ini partisipan satu ini, kalau di screenshot saya, itu tidak bisa melihat jalannya acara di dalam room, seperti itu. Ya. Nah, untuk menu security itu ada di sini enable waiting room juga, tapi di sini di more, bagian more yang bawah ya, itu juga ada enable waiting room. Jadi di sini bisa ada 2 tempat untuk menyalakan dan mematikan enable waiting room-nya, ya. Meskipun juga ada di awalnya ya. Nah, di sini lalu ada lock meeting, ini juga untuk mengunci supaya orang lain nggak bisa masuk lagi, dianggap tertutup meetingnya. Terus unmute themselves. Nah, saat ini kakak-kakak semuanya tidak bisa nih unmute karena dimatikan unmute-nya. Jadi kalau mau mencoba unmute sendiri pasti nggak bisa karena dikunci. Karena poin yang ini, 2 ini itu dimatikan. Nah, kalau mau saya nyalakan, kakak-kakak bisa menyalakan sekarang, bisa di unmute sekarang. Nah, ketika kakak-kakak mau mempersilahkan untuk unmute, itu dinyalakan seperti itu. Tapi kalau mau tidak, dimatikan. Gitu. Dicentangnya dihilangkan. Artinya allow nggak allow, nggak boleh berarti. Seperti itu. Ini penting sekali. Rename. Nah, beberapa ruangan kita perlu nama itu terdaftar. Jadi rename ini dihilangkan centangnya supaya namanya tidak diubah-ubah sendiri gitu. Tapi saya selama menjalankan Zoom, fitur ini selalu tercentang sih, seperti itu. Oke, di sini share screen sama seperti yang tadi untuk menggunakan share screen, ini untuk chat, boleh atau tidak chat. Dan ini untuk remove participant. Jadi untuk kalau ada peserta yang nakal gitu boleh di remove dari sini, seperti itu. Ya, dan atau dilaporkan ke Zoom-nya sehingga di-ban secara akun si pesertanya. Ya. Nah, di sini ada fitur untuk misalnya pembicara mau silakan unmute semuanya tanpa ngomong. Tinggal klik di sini, itu semuanya akan otomatis diminta untuk menyalakan unmute-nya, untuk unmute tepatnya, seperti itu. Ya, di sini ada fitur untuk mute participant upon entry. Nah, sebetulnya dari awal, dari scheduling dan di sini itu selalu ada ini, karena ini cukup penting, boleh dinyalakan atau tidak. Gitu. Kalau dicentang berarti ketika masuk dia mute. Play sound. Nah, kalau mau Bapak Ibu dari tadi dengar ada nah itu karena fitur ininya dicentang. Jadi kita tahu ada yang masuk, ada yang keluar, itu pakai itu. Ya. Oke, ini untuk mute all, ketika klik semuanya akan ke mute tanpa terkecuali. Di sini untuk melihat meeting ID-nya dan meeting password-nya. Untuk invite juga ada di sini, ya. Saya rasa semuanya juga udah tahu ya. Ini ya untuk bedanya apa? Kalau invite link cuma linknya aja, kalau invitation ada meeting ID dan passwordnya. Oke, mungkin itu saja sekilas dari chatting. Ya, chatting saya rasa sudah pada tahu lah ya. Record bisa nge-record. Kalau di atas ada ini, di sini ada Kak Medi nge-record, bisa terlihat. Gitu. Ya. Share screen. Nah, di sini share screen
kita bisa share screen desktopnya saja, seluruh tampilan layar kita itu di-share, atau per window-nya saja. Nah, di sini kalau umpama dilihat hanya ada satu aplikasi, tapi kalau mau Bapak Ibu share screen mungkin tidak akan 1-2 karena aplikasinya banyak. Tapi yang dipilih ada yang PowerPoint misalnya, kita mau pilih nama aplikasinya apa. Dan ketika share, jangan lupa dua ini. Kalau umpama mau putar video, nanti mungkin Kak Medi akan putar video. Nah, putar video itu ininya dicentang dua-duanya. Supaya apa? Gambarnya nggak patah-patah. Ini sering sekali host kelupaan. Sudah share screen, langsung pilih, tidak dicentang. Dan akhirnya gambarnya patah-patah, videonya patah-patah. Terutama yang paling kanan ini, yang kanan ya, yang ini, itu harus dicentang supaya gambarnya nggak patah-patah. Kalau yang kiri ini hanya suaranya yang masuk, seperti itu. Nah, ketika udah share screen, muncul aplikasi PowerPoint-nya, tinggal diklik start, nanti screen langsung ya. Nah, ini annotation yang tadi saya annotation ketika saya mau mencoret-coret itu saya klik ini tadi. Akan muncul seperti ini. Mungkin Bapak Ibu juga tadi ada ya. Terus untuk mematikan supaya tidak bisa partisipan yang lain tidak bisa coret-coret, diklik titik 3-nya, nanti akan muncul menu seperti ini. Nah, di sini ada disable annotation for others. Nah, di sini tuh suka kadang-kadang nggak ngeh di mana ya tempatnya gitu. Cara matiinnya di mana sih? Sudah terlanjur panik karena orang coret-coret gitu. Lalu ada hide floating. Nah, atas ini yang bagian ini kan terlihat hijau, ini menutupi apa namanya aplikasinya. Nah, biar tidak menutupi yang ininya nih, yang kedip-kedip ini, itu diklik, nanti akan hilang, dia akan tersimpan, ngumpet ya, seperti itu. Nah, ini kalau umpama misalnya Bapak Ibu lupa untuk nyalain share computer sound dan optimize, tidak perlu matiin stop share-nya, tapi bisa dari sini untuk menyalakannya. Itu untuk share screen yang cukup penting. Kalau reaction rasanya sudah pada bisa ya, juga nggak perlu dijelaskan. Nah, breakout room ini saya tadinya mau cobain kalau umpama pakai roomnya saya, cuma ternyata apa namanya pakai roomnya Kak Nono belum dinyalakan, jadi saya nggak bisa nge-breakout room seperti itu. Mau dinyalakan kan? Mau coba Kak Nono, mau ini Kak Nono? Oke, kita buat breakout room aja, 2 orang, 3 orang, 4 orang boleh deh Kak. 10 create 10 break room atau ya, 2 menit 3 menit aja Kak. Cuma biar teman-teman bisa tahu apa namanya, seperti apa sih breakout room itu gitu. Coba ya. Ya, silakan Kak. Karena saya juga belum tahu. Belum tahu ya. Oke. Ya, ini kakak-kakak tinggal klik join aja. Ya. Silakan coba di klik join supaya kakak-kakak masuk di grup. Ya, Kak Maria, Kak Ratna di room 1, Kak Sebi di room Manado juga di room 1. Ya, dari sini terlihat semua Kak Teddy. Silakan coba untuk di join.
Udah kembali lagi belum Kak? Ditutup lagi aja Pak. Ya, ini sedang on the way. Saya coba matikan share screen saya. Wah, puji Tuhan, alhamdulillah bisa kembali. Saya sudah takut dicampakkan kan Nono. Merasa tercampakkan ya kami dia. Iya, dari 70 sisa berapa tuh tadi? Oke, di sini 18 detik lagi akan tertutup. Ya. Dia nggak bisa langsung tertutup Kak Teddy ya? Bisa, Bapak Kak Nono tinggal close all aja langsung. Nah, tadi sudah close all, tapi dia Masih ada. Iya, 1 menit. Karena Kak Nono memilih di optionnya, itu ada option saya ini screen share-nya saya nggak buatkan nih. Aduh, nggak ada screen share. Nah ini, saya share screen lagi, mana ini ya? Nah, di sini ya nih Kak Nono. Oh, Cuma saya option-nya. nggak punya tampilan yang screenshot-nya. Jadi sebetulnya di situ ada beberapa fitur untuk kalau tadi kan ketika Kak membuka breakout room-nya, itu orang harus klik join dulu. Iya. Ada pilihan join, ada pilihan later. Oke. Kalau umpama yang paling atas centang dari yang option ini dicentang, maka ketika dibuka orang akan pindah. Tidak ada opsi untuk tinggal seperti itu. Itu bisa juga. Itu ada opsi-opsinya di sini. Kebetulan saya malah nggak punya screenshotnya. Mohon maaf, saya belum siapin itunya ternyata. Nah, itu ada di situ. Nanti kalau ada yang mau bertanya, boleh nanti di akhir saya akan kasih nomor telepon saya. Bisa tanya, nanti saya akan kirimkan dulu. Gitu. Nah, berikutnya saya akan kasih trik dan menghindari kesalahan dalam penggunaan Zoom. Ya, karena di awal-awal itu sering ada beberapa host itu sering di Zoom. Terutama nggak hanya host ya, peserta pun juga ada. Bahkan kemarin saya pun masih ada melihat ada orang yang lupa gitu. Nah, ini triknya apa saja? Yang pertama, saya pastikan nyalakan fitur-fitur penting. Tadi Kak Nono ternyata udah menyalakan fitur breakout room-nya gitu ya. Ya itu penting untuk dinyalakan dulu. Nah, di Zoom setting ini perlu dinyalakan. Ya, perlu di-setting dulu. Nah, lalu yang kedua adalah security Zoom room-nya. Apa aja itu? Yaitu waiting room-nya dinyalakan, chimes-nya when someone leave join, supaya kita tahu, oh ini ada yang masuk lagi, perlu dicek, seperti itu. Terus mute participant upon entry, ini juga penting, dinyalakan. Terus share screen for participant, mau dinyalakan atau dimatikan, kita sadar bahwa nyala atau mati, ya. Sebagai host kita harus sadar akan hal itu. Sebelum acara mulai biasanya kita cek security apakah share screen dinyalakan atau tidak. Itu. Lalu yang ketiga adalah di sini kalau pujian penyembahan turn on original sound. Kalau kita mau nyanyi, mau memasukkan musik harus nyalakan original sound. Ini sering kali lupa. Mungkin saya bisa coba. Kalau umpama seperti ini original sound saya mati. Kalau seperti ini nyala. Ada perbedaan nggak? Ada perbedaan nggak? Ini saya nyalakan. Lebih ribut sih Kak Ted, lebih ribut gitu. Jadi ribut ya? Lebih ribut kan? Nah, tapi suara gitarnya akan masuk kalau seperti itu. Ya. Nah, yang berikutnya yang perlu diperhatikan adalah matikan annotate. Jika tidak diperlukan, jika tidak diperlukan, karena kalau Kak Medi perlu nih pakai ini, karena itu salah satu gimmick dari Kak Medi untuk menggunakan annotate. Cuma paling tidak kakak-kakak tahu di mana matiinnya, ya. Unmute dan mute. Nah ini yang penting juga. Jadi ketika kita mau ngomong, kita melihat
apakah di kiri bawah itu dalam kondisi unmute. Jadi dalam kondisi sudah apakah Zoom-nya dalam kondisi unmute. Kalau di kiri bawahnya tulisannya mute berarti ya. Tapi kalau udah selesai harus di mute lagi supaya apa? Supaya nggak kita lagi ngomong sama orang lain, suara kita masuk. Itu penting sekali. Oke, ini ada yang nanya, annotate itu untuk apa ya? Annotate itu untuk coret-coret layar, Kak. Seperti ini. Nah, ini annotate ini. Ada yang nanya tadi di chat ya. Kebetulan saya pas baca. Itu annotate dan itu bisa dinyalakan dan dimatikan gitu. Ini saya nyalakan. Kakak-kakak juga bisa itu lagi, bisa coret-coret juga gitu ya. Itu annotate. Oke, mungkin tadi belum sempat coba ya. Oke, saya matikan lagi ya. Oke. Berikutnya, nah itu salah satunya bisa kasih panah gitu. Nah, saya clear dulu lagi. Oke. Berikutnya saya bentar. Nah, yang paling penting ini slide terakhir saya ya. Yang paling penting kita ketika menyalakan kamera di laptop kita biasanya ada lampu kecil. Pastikan itu. Ketika kita menyala kamera, itu pastikan itu kita sadar bahwa kamera kita sedang nyala. Kenapa? Setelah ini saya akan setelah video ya. Sini saya sudah nyalakan ininya belum? Optimize. Oke. Goodbye. All right. Talk to you guys soon. Bye. See you guys. Tony! Can he hear us? Tony! Oh no! Don't, Jen, call him. Oh my gosh! Hold on, I'm gonna text a couple pictures of that. Oh. Oh. Oh boy. What's up? Tony, I can see you in here. We can all see you. Goodbye. Oke ya. Jadi kakak hati-hati dengan kamera karena saya belum lama lalu mengadakan acara anak-anak lagi dengerin pelajaran, di belakangnya ibunya ganti baju. Jadi hati-hati. Jadi ketika kita masuk ruangan, sekarang anak kita juga banyak yang zooman kan, pastikan nyala nggak nih kameranya. Seperti itu. Jadi hati-hati di kamera, di setiap laptop, kamera, webcam itu pasti ada indikator lampunya. Kalau itu menyala, hati-hati. Seperti itu. Itu dari saya. Terima kasih. Mungkin kalau umpama ada yang ingin ditanyakan karena sifatnya teknis, pasti masing-masing punya pertanyaan, bisa Nanti kirim ya, Kak Ted. atau WhatsApp atau Telegram saya. Nanti kita bahas setelah sesi saya, kita akan tanya jawab ke kakak. Oke, saya langsung ya. Oke. Kak Medi, silakan Kak Medi. Thank you Kak Teddy, pas banget 45 menit. Kakak, thank you sudah memperhatikan Kak Teddy. Sekarang tolong perhatikan saya. Saya minta waktu 45 menit ke depan, semoga waktunya cukup. Dan kita bahas tentang gimmick kakak. Gimmick dalam menggunakan Zoom. Jadi perlu sekali gimmick-gimmick untuk menarik perhatian anak-anak, apalagi di era kita ngajar pakai Zoom begitu ya. Baik TK, SD maupun pelajaran di kegiatan kita masing-masing. Saya kasih tema gimmick dalam mengajar dan bermain menggunakan Zoom. Kita mulai. Sebelum kita lebih bahas teknis lebih dalam, kalau Kak Teddy bahas teknis Zoom-nya, saya akan bahas teknik kontennya, konten mengajar dan bagaimana kita memimpin permainan. Nah, gimmick itu sendiri artinya
secara umum itu unik, menarik, kreatif, lalu kemudian letupan, energik dan lain-lain. Tujuannya supaya yang ada di Zoom, baik anak-anak maupun siapapun yang jadi peserta itu betah, stay, lalu kemudian dia ingat dan wah seru nih ikut Zoom bersama kakak yang ini misalnya, karena ada gimmick-gimmick di situ. Nah, kita lanjut kakak. Yang pertama kita akan bahas tentang virtual background yang ada di sini, yang banyak dari kakak-kakak juga yang sudah pakai. Kita langsung akan banyak praktek. Kakak bolehkah yang pakai laptop? Saya pengen tahu dulu, saya stop share dulu. Saya pengen lihat yang pakai laptop, boleh raise hand. Saya pengen lihat yang pakai laptop di reaction, boleh manual pakai tangan begitu. Oke. Ada yang profilnya angkat tangan, Kak Jo. Jadi seperti lagi angkat tangan, padahal itu gimmick. Oke, thank you kakak yang nggak pakai laptop nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah sedih. Pokoknya yang pakai laptop apa ada, oke. Alhamdulillah begitu ya. Yang nggak pakai juga nggak apa-apa. Jadi buat yang pakai akan menolong untuk langsung praktek. Jadi yang nggak pakai laptop juga nggak apa-apa, bisa mengikutin. Kita akan mulai dari virtual background. Kakak yang paling umum virtual background itu kita pakai green screen. Lalu kemudian green screen itu yang kita ubah-ubah untuk jadi virtual background. Tadi sudah dijelaskan sama Kak Teddy. Nah, untuk membuat virtual background kakak-kakak ada 3 yang paling utama yang saya coba pelajari selama ini begitu ya. Saya coba ngulik. Ada banyak banget kakak-kakak, ada banyak sekali platform yang kakak-kakak bisa ngulik. Nah, yang paling umum 3 ini. Pakai Google, lalu kemudian pakai Pinterest atau pakai Canva. Nah, kita akan coba pakai ini Pinterest ya, karena saya ngajar di gereja begitu kakak-kakak, saya cari gambar dari Pinterest seperti ini. Apapun kakak boleh cari tentang apapun, itu semua ada di Pinterest, tinggal di search. Lalu kemudian itu tadi Pinterest, ini namanya Canva kakak. Kalau kakak ketik canva.com, canva ya, canva.com, akan muncul seperti ini kakak. Nanti kita akan langsung praktek. Lalu kemudian setelah kakak klik canva.com, kakak boleh pilih pilihan presentation, nanti akan muncul seperti ini. Lalu setelah kakak pilih presentation, saya akan coba biar menolong kita gitu ya. Ini Kak ya, kakak boleh pilih setelah presentation, kakak pilih ini, saya akan jelaskan. Upload ini berfungsi untuk kalau kakak mau upload sesuatu. Ada foto gambar tertentu, boleh klik ini, nanti dia akan masuk di sini kakak ya, dia akan masuk di sini. Lalu kemudian ini foto, kemudian ini elemen ini ketika kakak search di sini, misalnya kakak search apapun, dog, cat, flowers, rainbow, apapun ya in English gitu, dia akan keluar gambarnya. Lalu ini teks, ini lagu, ini video. Kalau yang berbayar bisa nih musik sama video, lalu background dan seterusnya. Saya akan kasih contoh dan nanti kita akan praktek. Tadi ada yang nanya gimana mengclearkan kalau sudah gambar seperti ini, Kak Teddy. Jadi kalau mau mengclearkan tinggal pilih clear all, dia akan hilang kakak. Saya minta kakak boleh ketik canva.com, silakan yang pakai laptop. Kalau yang pakai handphone nggak apa-apa ya. Melihat dulu, kita akan praktek. Ini saya akan coba masuk ke browsingnya. Jadi kita masuk ke browsing sekarang kakak, kita ketik canva.com. Kita akan bertahap, kita akan mulai dari how to make virtual background. Bagaimana membuat virtual background gitu ya. Canva.com dari Canva. Jadi ini saya klik, lalu kemudian muncul seperti ini kakak. Silakan yang mau coba-coba buka begitu ya. Lalu kakak pilih presentation, klik presentation. Presentasi ini buat yang mungkin belum familiar ya. Kalau yang sudah sering biasa bikin presentasi gitu, paling akan mau, oh ini udah biasa saya nih gitu ya. Jadi ini buat yang belum, ini akan membantu sekali. Lalu kakak pilih backgroundnya. Ini kakak boleh pilih nih. Ini template-nya udah ada semua. Tinggal kakak pilih dan bisa diedit. Tinggal dipilih dan bisa diedit. Misalnya aku mau ngajarin anak tentang buah nih. Aku pilih ini free kan Kak. Aku pilih supaya anak rajin makan buah begitu. Saya pilih ini kakak. Apapun bisa pilih. Lalu ini saya matiin. Saya delete. Saya nggak butuh nih tulisan-tulisan ini. Bisa di delete kakak. Saya hanya butuh gambar pisang. Saya pengen tambahin tulisan. Apa ya tulisannya ya? Oh ini video nih. Sorry kakak.
agak susah kalau video. Kita cari gambar sebentar. Kita paling umum aja Kak, karena kalau yang video-video itu berbayar. Jadi kita yang free saja ya, karena kalau berbayar agak repot. Oke, anggap aja saya pilih ini, lalu saya mau masukin gambar pisang. Bisa dicari Kak, kakak cari di elemen, klik elemen, terus ketik banana misalnya, banana, search. Nanti akan muncul banyak sekali gambar pisang nih Kak, ya. Saya mau ambil gambar ini deh, pisang ini lucu, gratis nggak ya? Gratis, alhamdulillah. Kita yang gratis-gratis aja. Saya mau ngajarin anak makan pisang ya, misalnya. Saya butuh tulisan nih. Ini kakak-kakak bisa pilih nih apapun. Saya tambahin tulisan, tulisannya makan pisang. Kakak-kakak pilih nih, banyak banget lucu-lucu Kak. Ada jenis, saya suka banget tulisan ini. Saya pilih yang ini. Tinggal double klik. Lalu kakak tulis makan pisang ya. Ini kegedean, kita kecilin. Lalu saya taruh di sini Kak. Misalnya cuman ini aja gitu ya. Lalu saya download kakak-kakak. Saya download, klik. Saya download, pilih yang JPEG. Dia ada beberapa pilihan, PNG, JPEG, PDF print. Pilih yang JPEG, kita download. Selesai. Udah jadi virtual background saya nih kakak-kakak. Nah itu tinggal kita pakai untuk jadi gimmick waktu kita mengajar anak-anak. Saya stop share screen dulu. Sekarang kakak saya beri waktu 3 menit untuk bikin virtual background sendiri. Silakan. Buat yang pakai laptop, yang nggak pakai laptop boleh melihat dan sambil mencoba-coba, mungkin dari handphone bisa loh, canva.com atau di download. Silakan kakak-kakak. Kak Medi di unmute Kak Medi, sorry. Oh ya, sorry. Jadi kakak di canva.com-nya itu di sebelah kiri ada pilihan presentation. Saya coba buka lagi ya Kak ya, biar kakak bisa lihat. Canva.com. Jadi presentationnya ada di sini nih Kak. Sebentar, saya share screen dulu. Nah, ini dia Kak. Presentationnya ada di sini Kak. Jadi begitu masuk canva.com, ini dia presentationnya. Kelihatan Kak sebelah kiri? Kakak-kakak pun boleh bikin poster, boleh bikin logo, boleh bikin video, bisa bikin Instagram post. Jadi Instagramnya feeds maupun story bisa dari sini juga. Ada banyak sekali, tapi Canva yang paling mudah. Saya pakai Annotate biar lebih gampang. Di Annotate ada pilihan spotlight. Terus kakak bisa jadi kayak spotlight seperti, oh sorry, saya belum disetting. Bisa panas seperti ini ya. Ini dia nih Kak presentationnya. Tuh, fungsi Annotate. Semoga jelas. Saya stop share. Silakan yang sudah, adakah yang sudah bikin, boleh langsung dipasang di virtual background Kak. Kakak ini Kak Cing udah pakai virtual background ya. Oh itu memang sudah dari gereja ya. Kak Felicia juga sudah ganti-ganti virtual background, keren. Ini Kak Yeli yang juga. bikin, Kak Medi. Siapa Kak? Ini Kak Yeli yang bikin. Kita Kak Yeli. Ya, ya. Kak Yeli tim kami itu. Aduh, Kak Yeli udah lama nggak muncul. Oke kakak, boleh nyalakan video, boleh. Saya pengen lihat virtual background yang kakak sudah coba bikin sekarang. Adakah? Nih kalau kakak lihat yang belakang saya, udah jadi Kak. Jadi misalnya saya ajarin adik-adik, ini Kak Medi ada pisang nih. Wah, makan pisang ya. Jadi dari yang tadi saya sudah bikin bisa jadi virtual background. Kalau saya belakangnya hijau, virtual backgroundnya di belakang gitu ya, saya pasang, akan jadi virtual background saya di belakang seperti kakak. Gitu ya. Cuman karena saya lagi di luar, jadi saya nggak pakai virtual background. Nanti saya akan juga ajar gimana cara menggunakan kalau yang jadi virtual background ini seperti ini. Tapi kita bertahap, kita coba Canva dulu. Kita mulai dari dasar dulu. Ada yang sudah bikin? Kakak yang pakai laptop? Udah nyalakan videonya. Wah, Kak Henry sudah. Wow, keren, belajar bersama Kak Medi. Nice. Jadi kakak bisa
explore seperti itu ya Kak Henry, keren banget. Ya, Kak Hendri keren. Jadi bisa diulik sesuai dengan tema. Kakak mau ajarin apa ke anak-anak, bisa dieksplor. Pada akhirnya kakak sebenarnya nggak ada yang nggak bisa. Yang ada adalah nggak mau. Ini dicatat baik-baik. Nggak ada yang nggak bisa, yang ada adalah nggak mau. Karena semua udah ada di sekitar kita. Harusnya kita nggak jadikan umur, kesempatan itu jadi alasan bahwa kita bisa belajar dimanapun hari-hari ini dan mau explore bersama-sama. Ada lagi kah selain Kak Henry yang sudah coba? Oh, Kak Inder. Itu lucu banget backgroundnya. Kita lanjut ya Kak. Sekarang kita akan coba virtual backgroundnya seperti yang saya lakukan tadi. Bagaimana membuat virtual background tapi nggak dari belakang tapi dari depan. Kakak boleh ambil barang-barang yang tadi saya bilang disiapkan yang berwarna polos, baik hijau maupun biru gitu ya, boleh dikeluarkan. Kita akan belajar virtual background menggunakan alat-alat seperti itu. Saya share screen sebentar. Oke. Ini yang tadi Kak ya. Jadi posisi setelah presentation kakak boleh pilih. Ini tadi saya pilih. Ini saya sebagai contoh aja ya, template-nya udah ada. Kita bisa ganti warna-warnanya di belakang. Dan kita sudah praktek buat virtual background terbaik. Tadi Kak Henry paling oke ya Kak Henry ya. Lanjut. Selanjutnya kakak, ini yang tadi tuh yang kakak lihat saya nih ya. Terus ini bisa ganti-ganti Kak. Jadi misalnya nih ya, saya ngajar, nanti deh saya tunjukin ganti-gantinya. Sekarang kita belajar dulu posisinya. Kakak ada panah di sebelah start video. Kakak klik itu, lalu pilih choose virtual background. Saya ulang dari awal, pilih kanan start video, lalu kemudian choose virtual background. Nah di sini yang butuh bertahap. Ya, ini maksimalkan green atau blue screen. Kakak klik I have a green screen di bawah. Setelah klik I have a green screen, kakak pilih salah satu virtual backgroundnya. Kakak mau pakai yang mana? Terserah. Klik, lalu klik ini Kak, ada manually pick the color of the background. Setelah kakak klik itu, klik nanti kursornya, panahnya, kakak klik kain hijau atau benda polos yang ini tuh kain hijau. Ya, kakak klik itu, nanti kemudian itu akan, ini saya kasih contoh ya, itu akan berubah dari virtual background yang kakak pilih ya. Coba kita tes. Ini Kak ya, saya stop share screen sebentar biar kakak bisa lihat. Jadi sebenarnya yang saya pegang ini kain hijau kakak ya, kain hijau. Lalu setelah saya klik manually pick the color, klik dia berubah. Dan ini pun bisa ganti-ganti. Misalnya saya ngajar adik-adik, kalian nggak boleh marah-marah sama seperti ini. Wah, kalau kalian marah-marah bahaya misalnya gitu. Lalu bisa cerita ada seorang, bisa ganti-ganti virtual backgroundnya. Oke, sekarang boleh dipraktek. Kakak pilih panah di sebelah stop video, lalu pilih choose virtual background, lalu pilih I have a green screen. Lalu pilih virtual background yang mau dipakai, lalu klik yang di sebelah kanan ada manually, lalu klik kain hijau atau apapun yang kakak miliki. Silakan dites, yang mau tanya boleh langsung angkat tangan, saya akan coba membantu. Wih, Kak Teddy langsung coba. Coba Kak Cingcing nah keren Kak Felicia udah jadi. Cuman memang karena cahayanya kurang terang, jadi dia kebaca muka rambut Kak Felicia juga jadi background. Gak apa-apa, itu masalah lighting aja. Boleh yang mau tanya silakan loh Kak, langsung di unmute. Oh, Kak Medi, boleh nanya nggak Kak Medi? Boleh Kak Nestor. Ini saya punya virtual background itu saya coba-coba dari kemarin, tapi saya nggak bisa. Ini sekarang bisa nih. Tapi kalau untuk bikin background keren Kak Jo. Gimana caranya ya? Yang mana Kak Nestor? Virtual backgroundnya nggak bisa diklik atau? Ada tulisan your device, dia nggak support untuk virtual backgroundnya. Oh, berarti harus diupdate Zoom-nya ya, itu Kak Ted ya? Atau sudah laptopnya? Baru. Dari laptopnya Kak. Oh, dari laptopnya. Ada laptop yang kalau speknya terlalu rendah itu memang tidak bisa memfilter itu Kak. Oh, dari spek laptopnya berarti kan? Dari kemarin bisa. Kemarin itu waktu kita nge-zoom kemarin itu bisa tuh. Tapi tiba-tiba beberapa hari yang lama bisa. Kenapa ya? Oh,
Berarti update berarti. harus diupdate, Kak. Ini sudah update terbaru, baru ku update sebelum masuk Zoom sini. Nggak bisanya gimana kan ya, Nestor? Saya boleh share screen, Kak? Boleh. Wah, itu Kak Fajar udah jadi. Oh, Kak ini Jo nggak udah bisa. jadi. Belum dijadikan host. Sorry. Saya nyalakan saja share screen-nya. Oke. Silakan. Silakan coba-coba Kakak sambil menunggu. Saya coba Kak yang Jo kayak ini mantap ya. tuh. Ini saya punya nih. Kelihatan nggak? Belum. Malah ini yang kelihatan. Nggak kelihatan sih, Kak. Rasanya memang nggak bisa melihatkan itu sih, Kak. Harus di screenshot dulu. Jadi waktu Kak Nestor lihat, di screenshot, dipindahkan ke Paint, baru di share screen. Triknya seperti itu. Gimana, Kak? Kak Nestor mau ngeliatin apa? Di share di screenshot dulu. Ketik print screen. Oke, sebentar ya. Microsoft Paint, terus Ctrl V-nya di situ. Baru nanti share screen. Nggak apa-apa Kak Andre, nggak ada kain polos. Boleh pakai warna apapun yang lain. Ini saya pakai map doang nih, Kak. Iya, pakai map doang juga bisa Kak Ted. Coba Kak Ted diklik. Map biru tuh. Jadi pastikan lightingnya bagus ya Kak Jo. Oke tuh. Coba Kak Jo tes lagi. Jadi di klik panah setelah stop video, lalu kemudian I have a green screen. Pilih dulu virtual background-nya, lalu klik kursornya. Lalu dia akan berubah virtual background-nya. Dan Kakak bisa ngajar pakai itu. Kak Rita mungkin lightingnya lebih terang lagi ya Kak Rita ya. Agak gelap jadi dia belum baca. Lightingnya memang harus kain polos atau benda yang polos biru atau hijau. Saya nggak bisa share screen nih, Kak. Udah lanjut aja. Kalau apa ya Kak Nestor? Mau menunjukkan yang di Zoom-nya ya. Nah, bagus Kak Juan tuh. Iya. Kak Jessica juga oke. Jadi kalau saya klik virtual background, saya klik, terus kan biasanya kan kita langsung pilih gambar kan? Iya. Ya mau dijadikan background-nya kan. Nah, ya. Ini duluan dicek. Saya berapa kali pasang begitu tapi nggak bisa. Kenapa ya? Nggak bisanya gimana? Coba dipasang sekarang tuh. Nanti kita coba setelah ini kali Kak Nestor ya. Soalnya saya slide-nya masih banyak banget. Okay. Nanti kita akan coba di luar ini Kakak. Kak Nestor aman lah Kak Nestor mah. Oke, ada yang mengalami kendala Kakak? Tadi saya lihat ada yang bilang pakai handphone jadi minta tolong bertahap. Nanti materi akan saya kasih Kak. Gimana Kak Rita? Itunya kan udah itu green screen, terus begitu warnanya untuk ininya begini. Itu warna apa Kak? Kalau bisa biru atau hijau sih Kak. Ini biru nih biru. Oke, Kakak setelah pilih itu pilih gambar yang akan mau dijadikan virtual background. Oh oke. Jadi I have a green screen. Lalu pilih gambar yang mau jadikan background. Lalu pilih kursor. Kursor dulu baru klik kainnya Kak. Kursornya pilih yang ada manually pick the color, diklik. Lalu angkat kainnya, lalu kursornya klik kainnya. Oh, nggak ada ininya. Oh, mungkin harus diupdate zoom-nya Kak kalau belum muncul. Oh, kliknya itu. Nah, tuh kan. Oh, jadi mesti diupdate ya zoom-nya. Diupdate zoom-nya harus yang update terbaru. Karena Kak Fajar, di sini ada tulisannya ini. Apa Kak? A solid color video background is required. Katet itu apa ya? Green color is preferred. Baru dengar. Mungkin cahaya juga kurang ya Kak Rita, karena kalau cahayanya dia jadi gini, blur. ketika tadi Kak siapa ya? Kak Arita Sekeon. Kak Rita ketika klik ya, lalu pilih virtual background kan, setelah klik I have a green screen, di sebelah atasnya ada kotak warnanya dulu. Ada warnanya nggak? Nggak ada. Ada yang sebelah mananya warna? Kotak warna ada. Itu diklik. Udah. Terus angkat kainnya.
begini. Ya, terus si Harus ada diklik dulu, Kak. kursornya di Harus fotonya ada. itu diklik di warnanya si kain. Oh, Nah, jadinya ya. seperti Oh, itu. Oke. Jadi Tapi warnanya jadi nggak kelihatan ya, kurang ya, jelas karena ya. warnanya kurang hijau. Oh ya, birunya Kurang biru hijau. muda sih. Iya. Oke. Ini. Nanti cari kain yang lebih. Nah, itu coba. Klik lagi, Yang terus di. ini. Nah, lebih bagus kan, Kak? Iya. Oke. Udah gajian? Sip. Oke. Keren Kak Ita. Nyoba kan. Thank you, Kak. Jadi heboh sendiri semuanya, seru banget. Kak Yeyen, oke. Kak Feli, oke. Keren ya Kak, jadi kakak tinggal pilih-pilih backgroundnya, lalu bisa sambil ngajar apapun. Jadi misalnya ngajar apa saja tinggal diganti-ganti dan jadi gimmick. Ada satu gimmick bagus Kak, kalau backgroundnya kakak warnanya apapun kakak boleh pakai. Jadi background sama kain itu kita jadi bisa kayak menghilang gitu. Tiba-tiba muncul, wah adik-adik. I see. Itu lucu banget. Lanjut ya. Itu baru sebagian kecil, kakak masih ada lagi di slide-slide selanjutnya. Nah kakak bisa maksimalkan yang tadi itu untuk bahan ngajar, lalu bisa bikin untuk rules, peraturan, kemudian materi games, ayat hafalan misalnya, atau lirik lagu, atau pengumuman dan lain-lainnya bisa dimaksimalkan. Yang kedua sekarang kita mau belajar gimmick yang kedua, yaitu video filter. Video filters ini beberapa sudah pakai tadi saya lihat, dan ini bisa dipakai untuk kita ngajar. Kakak pilih kanan titik atau panah di sebelah kanan dari video, kemudian pilih choose video filter. Begitu diklik akan muncul ini Kak. Kalau sudah update yang terbaru, tadi saya lihat update terbaru muncul banyak banget, ada jadi aneh-aneh begitu ya. Nah ketika kakak sudah muncul gini, kakak tinggal pilih mau jadi apa. Mari kita praktek. Boleh di kanan dari udah langsung jadi kacamata tuh, keren banget. Sekarang saya challenge ya Kak, kita praktek 3 orang, pilih satu video filters dan dipakai untuk kira-kira ngajar apa. Saya contoh ini nih misalnya. Yang gampang. Adik-adik, kami ini sekarang pakai masker nih. Salah, pakai masker. Adik-adik, kita harus ingat 3M supaya kita sehat semua ya. Menggunakan masker, dan menggunakan masker. Jangan lupa pakai masker. Gitu ya. Jadi kita bisa ngajarin anak menggunakan video filter. Sekarang saya pengen, siapa yang mau coba? Kakak pilih video filtersnya dan kira-kira mau ngajar apa dari video filters itu. Saya kasih contoh satu lagi ya. Ini nih, saya kasih contoh ini deh. Ini nih misalnya. Nah adik-adik, siapa yang tahu ini topi apa adik-adik? Topi wisuda. Bagaimana supaya orang dapat ini? Harus rajin belajar, nggak boleh malas-malasan gitu misalnya. Jadi kita bisa ngajarin tentang semangat belajar. Oke, sekarang siapa mau coba? Yang mau coba boleh langsung raise hand. Kira-kira dengan video filters ini, oh iya Kak Priska, harus diupdate terbaru karena kalau nggak akan muncul. Begitu ya Kak Teddy ya, harus diupdate. Justru malah yang terbaru malah hilang lagi loh Kak Medi. Serius Kak? Serius. Ini saya masih ada nih. Update yang terbaru hilang. Saya 532. update. Oh, waduh, berarti jangan update biar masih muncul. Terus ini ada gimmick screenshot ya. Gimmick seperti ini gitu ya. Jadi bisa dipilih macam-macam. Ada yang mau coba? Silakan. Kak Jo, coba pilih satu dan kira-kira ngajar ke anak, ngajarin apa? Satu deh, praktek. Jadi gimana tadi Kak? Loading ke skip Oke. Kak Fajar udah. Mana Kak Fajar? Nanti Kak Jo ya. Nanti kita akan coba, saya akan ulangi lagi. Silakan Kak Fajar. Kak Jess masih yang tadi tuh, keren banget kayak ini muncul. Kak Fajar mana? Ya, Kak Fajar. Coba pilih filter kok nggak nampak apa-apa ya. Video filter. Video filters itu ada di bawah virtual background Kakak.
klik, nanti tinggal dipilih mau yang mana. Itu bisa dipilih macam-macam, bisa jadi gimmick untuk ngajar. Wow Kak. Medi, saya boleh share screen sebentar? Boleh Kak. Yang kayak Silakan. gini nih, yang barunya kayak begini Kak. Ya hilang dong Kak. Iya. Ini saya nggak punya filter lagi Kak, jadi kayak begini Kak. Itu saya kayak Saya nggak mau update kalau gitu. saya suka. kayak gitu, jadi malah nggak adaan. Kalau Iya, yang Kak. sebelum update memang nggak ada. Jadi ini tuh yang kemarin ya Kak. Ini Kak Teddy baru update tadi banget ya? Versi 52. Versi 53 itu baru kemarin. Oh, saya 52. Ya. Ini Kak Priska 53. sama saya kayak Kak Teddy. Jadi buat yang masih ada, pertahankan, bisa dipakai buat gimmick-gimmick ya. Berarti memang Saya baru upgrade kok bisa masih ada tuh Kak. Masih ada ya? Bukan Masih. yang Versi berapa itu Kak? Yang terbaru yang baru upgrade malam ini. Baru aja. Oke, nanti kita akan cek ya Kak. Kita Unik lanjut ya. lagi. Ini kenapa saya nggak ada malahan? Mungkin Kak Teddy kurang doa ya. Tapi mungkin ada Kak. Kak Nestor nggak mau kalah sama Kak Teddy. Oke, kita lanjut ya Kak. Yang ketiga gimmick yang kita bisa gunakan adalah snap kamera Kakak. Yang tadi yang kita download. Nah, snap kamera itu bentuknya seperti ini Kakak. Begitu Kakak download dan dia akan ada di sini nih. Ketika Kakak download, nanti Kakak klik sebelah kanan dari start video, lalu pilih snap kamera. Begitu Kakak klik, akan muncul aneh-aneh. Jadi misalnya ini salah satu favorit saya nih, jadi tuan bebek. Lalu kemudian ketika Kakak pilih gitu ya, akan muncul seperti itu. Ini dia pilihannya di kanan, lalu pilih bisa snap. ya, padahal udah download snap kamera. Oh, udah download snap kamera? Kenapa? Nggak ada snap kamera, padahal udah ada ini. Kak siapa ini yang bicara? Saya nggak bisa lihat. Arita. Oh, Kak Arita. Bagaimana tuh Kak Ted? Apa mungkin harus di restart dulu kali ya? Restart dulu, ya. Coba diganti dulu. Jadi, nah itu langsung bisa tuh. Yang lain. Maksudnya saya leave dulu dong. Nanti aja Kak, nggak iya, usah sekarang. Memang harus sebelum join Zoom-nya. Sudah tadi. Udah Nggak apa-apa Kak, nanti coba habis ini ya. Iya, oke. Saya lanjut ya. Nah, Kakak bisa record video Kakak di snap kamera. Caranya adalah ketika Kakak buka snap kamera, ada pilihan di sebelah kiri, Kakak boleh lihat. Lalu itu klik take video. Ini salah satu yang saya sudah bikin tadi pagi, tapi WhatsApp saya rusak. Jadinya seperti ini nih buat promo acara hari ini. Ayo, siapa yang suka ice cream di sini? Ini kami dikasih es krim. Atau siapa di sini yang suka makan buah? Wah, aku kasih buah ya. Ini makan buah semangka. Atau siapa yang suka makan kayu? Waduh, pohon kayu. Halo ayah bunda semuanya, apa kabar? Selamat sehat ya, selamat sehat, salam sehat. Nah, selamat pagi dari hutan ini. Saya Meidi mengajak ayah bunda untuk belajar bersama bagaimana mengeksplor Zoom. Salah satunya bisa mengubah-ubah menjadi seperti ini dan biar kita mengajar anak lebih kreatif. Yuk nanti malam hubungi Cipta Smart, hubungi Kak Nono, kita belajar bersama tentang explore Zoom. Sampai ketemu nanti. Jadi bisa untuk promo-promo acara kakak dan jadi sangat menarik gitu ya. Saya pengen tes nih sekarang, coba kakak bikin gimmick-gimmick seperti itu. Caranya kakak boleh cari di snap kamera, lalu pilih kakak mau jadi seperti apa di search. Jadi di situ ada pilihan search. Kakak boleh search, kemudian setelah kakak pilih search, kakak tentukan atau cari mau jadi gimmick seperti apa. Misalnya kakak mau apa nih, gimmicknya lagi ngajarin makan pisang kan, berarti buah bahasa Inggrisnya fruit, sari fruit. Dia harus bahasa Inggris kakak karena lebih dapat. Nah ini dia, saya klik, saya pilih kepala buah ini nih, saya pilih snap kamera, saya kepalanya jadi buah seperti ini. Wah adik-adik, Kak Meidi banyak buah nih di sini, bisa di record. Lalu bisa jadi ajakan untuk rajin makan pisang misalnya gitu ya. Oke kakak boleh record, masuk ke snap kamera, lalu
pilih yang record video. Nanti kalau yang sudah boleh share screen dan kita pengen lihat 1 atau 2 yang sudah mau coba, silakan. Kak Felicia, Kak Frankie, Kak Arita, Kak Ripka nih, Kak Ruji, mantap. Video filternya dimatiin dulu Kak Ruji Hartini biar kelihatan. Ada yang sudah mencoba-mencoba? Yes. Buat yang, Kak Henry lucu banget. Itu virtual backgroundnya nanti harusnya di non aja Kak. Jadi munculnya murni gitu dari aplikasi snap kameranya. Keren. Jadi bisa Kak Henry sambil ngomong, sambil ngajar itu. Kak Nono, keren banget Kak Nono. Jadi bisa gimmick juga sambil drama. Kamu siapa nih Andre Aim? Kok kamu jadi beruang? Singa Kak, singa. Singa. Ketutup sama buah. Kita bisa jadi gimmick-gimmick, bisa ada main drama, main apapun sesuai dengan konsep kita. Itu sangat menarik buat anak-anak. Saya lanjut ya Kak ya. Nanti kita akan lihat hasilnya nanti mengingat waktu. Tinggal 12 menit lagi. Oke. Masih ada beberapa lagi terakhir. Silakan nanti ulik-ulik lagi ke Kakak. Nah, Kakak tadi sudah disinggung sedikit sama Kak Teddy. Ada beberapa hal yang bisa jadi gimmick juga, yaitu poin nomor 4, yaitu share screen. Ternyata waktu kita share screen kita ini bisa jadi gimmick juga Kakak. Sebentar. Saya geser dulu fotonya. Oke. Yang pertama adalah presentasi, yang kedua desktop. Presentasi itu bisa PowerPoint, bisa Keynote, bisa Mentimeter, bisa Prezi.com yang tadi saya bilang, lalu kemudian Keynote, apapun itu bisa Kakak share screen. Lalu bisa share screen kalau pakai desktop itu video YouTube, file-file browsing apapun bisa langsung. Lalu whiteboard tadi sudah disinggung sama Kak Teddy begitu ya. Nah, annotate ini Kakak bisa draw, Kakak bisa gambar. Ya bisa sambil gambar misalnya, mari kita coba dulu ya. Saya akan coba praktekkan. Sebentar. Bentar Kak, kursor saya nggak muncul. Ini dia ya. Jadi bisa sambil gambar, tebak gambar misalnya ke anak-anak. Bisa dimainkan sesuai gimmick. Sebentar, saya mau keluar malah nggak bisa ini. Kursornya hilang sebentar Kakak. Oke. Kita akan coba menggunakan gimmick whiteboard dalam mengajar. Contohnya seperti ini Kakak. Misalnya saya share screen, lalu jangan lupa share komputer saya ke Adva, ke basic, lalu whiteboard. Misalnya dia akan muncul seperti ini. Kita bisa mengajar apapun ke anak-anak. Misalnya sambil teks nih, makan pisang ya, gitu kan, bisa sambil ketik. Lalu kalau Kakak pilih select, pisangnya ini bisa digeser-geser, bisa sambil ngajar, bisa ditata. Yang pertama makan pisang ya adik-adik. Kenapa harus makan pisang? Karena enak misalnya. Pilih select, geser lagi, kita bisa susun gitu ya. Lalu ada draw, kakak bisa gambar, bisa pilih warna, misalnya warna kuning, Kakak draw, gambarlah pisang di situ. Misalnya. Lalu kemudian kalau mau hapus clear all drawing. Lalu kemudian kalau mau stem ada stem seperti ini. Kakak bisa sambil adik-adik, poin nomor 1 ya, jangan makan sembarangan. 2, jangan makan kulitnya misalnya, apapun. Terus kamu bilang, ada yang salah tuh, silang ya, nggak boleh ya. Tuh ada pilihannya tuh Kak, ada pilihan silang. Lalu ada pilihan love, warnanya juga bisa diganti-ganti, terserah Kakak mau warna apa. Lalu kemudian ada buah tanda tanya, lalu ada silang tadi, centang sudah, bintang. Nah, ini dia. Wih, Kak Priska udah jadi kentang. Lalu ada eraser, Kakak bisa hapus. Aduh, salah nih adik-adik, bisa dihapus. Terus ini bisa dipindah-pindah juga Kak ya. Ketika pilih select bisa dipindah-pindah dan itu bisa sangat seru. Lalu ada satu lagi Kak, di draw itu ada yang kayak kotak-kotak gini. Ada yang bulat ya, bisa sambil ngajar. Kalau yang jago gambar ini makanan semua nih buat yang jago gambar. Dan seterusnya. Saya clear all. Ada pertanyaan khusus ini? Silakan Kak. Silakan.
Kalau ada Boleh pertanyaan, langsung yang berkaitan dengan yang di belakang-belakang ini slide-nya. Saya udah tinggal 10 slide lagi, Kak Nono. ya silakan. Kakak-kakak, apakah ada yang mau bertanya? Saya Kak Nono. Ya silakan. Halo Kak Ita, apa kabar? Kabar baik Kak Nono. Ini yang materi sebelumnya tentang Kak, materi yang ini aja, yang sebelumnya nanti setelah sesi ini. Maksud saya yang mau bertanya berkaitan dengan yang barusan saya jelaskan. Yang snap kamera, Kak. Oke. Boleh. Saya pikir yang sebelumnya Kak Teddy. Lanjut, Kak. Bukan. Tentang yang untuk snap kamera itu bisa berapa orang di satu screen, Kak? Satu screen maksudnya satu screen yang saya ini. Nah, misalkan ini Kak Nadi kan satu orang. Iya. Tadi pakai topi dan segala macam. Nah, kira-kira berapa orang bisa? Apakah saya hanya pernah satu orang? coba ada beberapa gimmick kayak lilin gitu ya, bisa 2 orang, Kak. Jadi memang harus explore, harus coba cari dan dicoba-coba. Kalau topi ini selama ini saya coba baru sendiri. Jadi saya belum tahu kalau dia bisa berdua. Tapi saya pernah coba candle, lilin, kakak-kakak search candle bisa berdua. Saya sama adik saya waktu itu, seru juga bisa berdua gitu. Nah kalau yang lain harus dieksplor. Saya belum semua karena banyak banget Kak, ada ribuan. Kalau mau search itu banyak banget. Saya baru beberapa sesuai dengan tema. Gitu Pak, Bu Ita. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya lanjut dulu Kak ya. Ternyata waktu sudah sisa 9 menit dan saya masih ada beberapa slide lagi. Oke. Saya lanjut kakak-kakak. Jadi pertama tadi presentasi, kemudian desktop, lalu kemudian whiteboard. Nah, kakak-kakak bisa sharing presentasi, bisa menggunakan permainan seperti ini dan dikasih efek back sound. Adik-adik, kita main yuk. Nih di Kak Medi ada gambar nih di sini. Menurut kamu ada berapa gambar tikus di sini? Ayo yang tahu boleh di chat sayang, cepet. Ya, kita bisa sambil main, kita insert gambar. Kak Nono nanti pilih ya yang bener Kak. Jawabannya ada berapa? Ada 2. Jadi annotate bisa dipakai untuk menunjukkan lokasi misalnya. 1 di sini adik-adik, 1 di sini, ada 2 gitu ya, misalnya gitu. Lanjut. Matiin dulu, lanjut. Nah kakak, masih muncul. Saya hapus dulu. Clear all. Jadi bisa share screen presentasi, PowerPoint, Keynote, Prezi, Mentimeter atau video. Sebentar, saya matiin dulu. Oke. Contoh kakak, ini gambar saya ambil dari Pinterest, cerita dongeng. Lalu saya anggap aja saya ceritakan biasa ya. Suatu hari si tikus kecil berjalan-jalan sendiri. Di tengah jalan si tikus kecil takutan. Waktu saya cerita biasa seperti itu nggak seru Kak, karena nggak ada back soundnya, jadi kayak kurang hidup. Begitu saya tambahin back sound, si tikus kecil ketakutan saat melihat seekor hewan bertaji bercakar tajam dan bersuara keras. Wah, di atas kepalanya ada jengger merah dan berparuh runcing. Hewan apakah dia? Serunya. Sambil segera pergi menjauh, namun si tikus kecil langsung terpesona saat mendengar ada suara yang lembut. Wah, bulu hewan itu indah, tebal dan halus. Ekor dan isainya juga panjang. Tikus kecil lalu mengajak ibunya melihat kedua hewan itu. Ibu, apa aku boleh berteman dengan si bulu yang halus indah itu? Tanya si tikus kecil. Sayang, engkau jangan terpesona dengan tampilan luar. Sesuatu hewan yang kau anggap menawan itu adalah kucing yang senang memangsa tikus. Dan seterusnya. Jadi value-nya jangan tertipu dengan penampilan yang di luar. Jadi kita bisa ngajar. Saya insert gambar dari Pinterest gitu ya. Ini saya ambil dari Pinterest, saya ketik Pinterest Indonesia cerita rakyat gitu. Muncul nih Kak salah satunya. Lalu saya pilih insert, saya choose musik, saya ambil background dari YouTube, lalu saya insert ke sini dan saya tambahin efek. Ini dia Kak efek-efeknya nih. Kelihatan ya. Nah, tadinya saya pakai suara awal-awal tuh kenceng banget Kak. Ini kekencengan nih.
kencangkan, saya kecilin lagi. Jadi tips dari saya, pastikan di presentasi volume video maupun sound itu jangan kekencengan, di bawah 30%. Ini pun di bawah 30%. Ini efek suara. Efek suara kucing, ini efek suara ayam. Nah, efek-efek ini kakak boleh download di YouTube. Cara downloadnya adalah kakak ketik converter, misalnya YouTube to MP3, tinggal dipilih. Atau kakak nanti saya akan kirim ke grup link-link semua bagaimana mendownloadnya, tutorialnya ya, untuk menghemat waktu. Kira-kira itu untuk presentasi. Nah, ini dia tips dari saya, kuasai materi, kakak harus banyak ngulik dari Pinterest, Google, YouTube, apapun. Tadi yang saya bilang bahwa semua ada di sekitar kita. Nggak ada yang nggak bisa, yang ada adalah nggak mau. Pikirkan konsepnya, lalu kemudian bikin skrip, alur ceritanya seperti apa, gunakan background dan efek. Ingat kakak-kakak, anak yang kita ajari hari ini sudah terbiasa audio visual yang canggih, jadi kita pun harus canggih. Lalu kemudian eksekusi, gitu ya kakak-kakak. Jadi ide, pikirkan konsep, alur, background dan lain-lain. Ini tadi desktop, klik desktop, video YouTube. Ini contoh-contoh dari whiteboard ya kak, pilihannya tinggal kakak ekspor, tadi sudah dicontohkan. Lalu kemudian kakak bisa share musik aja, jadi musik or computer only, itu di advance, diklik lalu putar musiknya. Nah, ini yang terbaru Kak Teddy, saya juga baru tahu, kita tuh bisa ini yang tadi efek, nanti saya akan kasih tutorialnya. Kita bisa slide as virtual background kakak. Jadi waktu kita ngajar, background kita itu bisa muncul slide kita. Caranya adalah begini. Ini saya udah mau masuk sesi-sesi terakhir kakak share screen, kemudian pilih advance, lalu pilih slide as virtual background. Ini saya contohin, misalnya saya mau sharing tentang materi ini nih, misalnya kakak klik, kakak boleh lihat di zoom di saya, ini dia lagi slide-nya lagi dipersiapkan. Nah, lihat belakang saya kakak ada gambar, jadi saya bisa ngajar sambil saya tinggal enter, adik-adik tuh, lalu anak ini dan seterusnya, tinggal kita klik-klik. Jadi belakang kita bisa jadi virtual background. Itu kliknya di advance yang tadi bisa dieksplor banget, dan itu jadi seru. Jadi virtualnya backgroundnya ada di belakang kita. Oke, saya sudah mau selesai, satu slide terakhir sebentar. Oke, ini dia Bu. Satu poin terakhir maksudnya, sebentar kak, ini kenapa jadi, nah ini dia. Jadi slides as virtual background. Lalu terakhir gimmick yang bisa kita pakai adalah chat ya, kita bisa main di chat. Ya, tujuannya untuk interaktif, permainan dan komunikatif. Saya akan tutup bermain, kakak boleh buka chat semuanya. Saya akan tulis beberapa poin di chat. Semua perhatikan chat. Dengan cepat langsung mengambil apa yang saya tulis dan munculkan di depan screen ya. Jadi please semua screen-nya dibuka. Dengan cepat. 1, 2, 3. Sebentar, saya stop share screen dulu. Oke, sendal, go kak. Sendal cepat. Nanti saya bisa tambahin nih kak musik biar seru. Saya klik share screen, music or video only. Lalu saya tambahin musik biar seru, biar lebih hidup suasananya. Saya cari musik yang saya sudah download. Apa ya? Oh, musik happy nih misalnya. Saya klik. Udah dapat sendal. Oh, oke Kak Teddy boleh lihat. Kasih musik biar waktu kakak-kakak bermain dengan anak-anak lebih hidup. Wah, mana yang udah dapat sendal? Keren. Sekarang siap ya, sendalnya diambil ditunjukin ke screen kak, bukan diketik di chat gitu ya misalnya. Jadi peraturannya harus jelas. Yang kedua yang harus kakak-kakak ambil dan tunjukin di screen adalah perhatikan chat saya. Go, sudah ada di chat kak. Oh jauh, ngambilnya jauh. Janda bolong. Jadi musik itu membawa mood juga buat anak-anak. Oh di lantai 2. Kak Ayun sih rumahnya bertingkat-tingkat. Terakhir ya. Di halaman. Go. Ini ketiga kak, chat. Cepet. Oh, di laut. Ikannya masih di laut. Nanti kakak bisa gunakan hadiah dan segala macam. Ya udah habis. Aduh, kakak nggak bagi-bagi. Gitu ya kak. Itu kira-kira untuk chat, kita bisa buat gimmick juga di chat.
bisa seru banget. Kalau kakak nggak mau ya tinggal dimatiin chatnya biar anak-anak juga nggak ribut di chat. Kadang anak-anak suka kesempatan buat ngobrol dan jadi mengganggu malah. Oke, terakhir dari saya kakak, ini saya bikin quote sendiri hasil perenungan. Aplikasi saja harus selalu upgrade supaya maksimal fungsinya, apalagi kakak. Highlight, saya garis bawahi teknologi. So aplikasi aja harus selalu upgrade supaya maksimal fungsinya, apalagi kakak. Demikian dari saya. Semoga menginspirasi, memberkati. Semangat terus mengajar anak-anak. Silakan Pak Nono.